Bos-bos, masih ingat kan dengan Riani Jangkaru? Mantan host legendaris Jejak Petualang ini sekarang nggak lagi menaklukkan alam liar, bos. Lewat Clayplay, studio pembuatan keramik di Bali, Doi kini menjelajah dunia baru, dunia usaha, alias seorang womenpreneur nih, bos. Tapi jangan salah, dari tangan kotor karena tanah liat, hadirlah cuan yang mengalir deras loh. Halo bos, saya Riani Jangkaru dari Clayplay Bali Sanur. Jadi di Clayplay Bali Sanur ini saya sebagai pemilik dan juga seniman keramik dan menekuni seni keramik ini sejak pindah ke Bali kurang lebih 8 tahun yang lalu. Penasaran kan? Selalu di cuan bos. Yap, setelah menaklukkan alam bebas, kini Doi menantang diri di dunia baru sebagai seniman keramik dan entrepreneur di Pulau Dewata nih, bos. Bagi Riani, Bali adalah titik temu antara ketenangan dan kreativitas, bos. Tempat di mana seni keramik bisa tumbuh, bukan hanya sebagai produk, tapi juga sebagai pengalaman yang berpotensi mendatangkan cuan. Haha. Yang saya suka Bali itu ngasih kesempatan untuk menjadi wirausahawan tanpa harus melihat siapa kamu sebelumnya. Jadi really start from zero. Makanya murid-murid saya tuh nggak tahu apa yang pernah saya lakukan sebelumnya. Mereka cuma tahu, oh dengan Riani saya bisa belajar keramik, udah itu aja gitu. Di dalam dunia seni, setiap seniman punya bahasa visualnya sendiri. Begitu pula Riani Jangkaru. Di balik tiap keramik buatannya, ada jejak cerita dan karakter yang tak bisa ditiru. Bukan sekedar bentuk atau warna, tapi ada energi petualang yang tertinggal di setiap lekuk dan tekstur. Signature saya itu sebenarnya eksplorasi material. Contoh ya, ini penggunaan materialnya jelas beda gitu, tapi ini saya campur terakota Tabanan sama clay biasa, terus saya buat campuran bentuk dari yang di wheel throwing sama hand building. Jadi ini dibikin ada kakinya, terus ada hand paintednya juga, ada yang lukisan tangan. Kalau yang ini materialnya porselen biasa, tapi saya campur pakai pasir hitam dari Amed. Jadi setiap bentuk itu tuh ada kayak kecentilan-kecentilan khas Balinya, yang ini ada sentuhan Tabanan, ini ada sentuhan Amed, kayak gitu. Bagi sang seniman, setiap material punya karakter dan tiap bentuk yang tercipta seperti punya nyawanya sendiri. Eksklusif, jelas, tapi justru disitulah nilai seni dan nilai cuannya, bos. Unik, tak tergantikan, dan selalu dicari mereka yang tahu arti keistimewaan. Ya saya nggak suka bikin bentuk yang sama. Ya jadi salah satu signature saya adalah saya selalu bikin jumlahnya sangat terbatas. Kalau misalnya ada yang mau bikin lagi, belum tentu saya mau. Pertama karena material, karena saya banyak eksplorasi material, pasti tidak akan sama. Kalaupun saya ketemu material yang sama, saya tidak mau membuat yang sama. Karena setiap barang itu punya nyawanya sendiri. Jadi saya merasa material sama, bentuknya harus sedikit lebih beda. Bahkan bos, semangat petualang Riani nggak pernah benar-benar hilang, bos. Ya bisa dibilang hanya pindah medianya aja nih. Dari meracik tanah, memilih bahan pelapis keramik alias glasir, hingga menghadapi resiko kegagalan yang tinggi. Semuanya jadi petualangan versi baru. Resikonya juga bukan cuma 5%, tapi bisa di atas 50%. Jadi kayak saya ngerasa adventure saya adalah bagaimana saya bisa nemuin campuran clay yang pas misalnya. Walaupun saya udah punya supplier lokal misalnya, tapi saya masih suka campur-campur, nggak mau sama gitu kan. Terus petualangan berikutnya adalah saya suka pakai ada yang namanya wild clay. Jadi clay yang saya ambil random dari alam bebas, misalnya dari sungai, dari air terjun, dari sawah. Nah itu kan berarti saya harus berkelana membolang dikit ya. Nah biasanya suka ambil itu, terus saya coba lagi, eksperimen lagi, tes lagi. Kalau udah bisa berarti oke, bisa dipakai. Sebuah perjalanan kreatif yang butuh keberanian, rasa ingin tahu, dan naluri eksplorasi yang sama kuatnya kan, bos? Saya ngerasa dunia keramik ini seperti petualangan tidak ada berhenti. Gitu kan.
formingnya belum lagi, kan itu baru material ya. Jadi kalau orang bilang, oh Riani sekarang kamu sibuk diem di studio kamu nggak bertualang ya. Ya terserah lah, Anda bilang apa. Bagi sebagian orang, tanah liat mungkin cuma benda biasa. Tapi bagi Riani, tanah liat adalah hadiah sekaligus kenangan loh. Awalnya otodidak karena ini kegiatan waktu kecil. Jadi kalau waktu saya kecil, kalau sama nenek saya dari Sumatera Selatan, kalau saya baik, nggak bandel dikasih lempung. Nah, tapi saya jarang dikasih lempung. Makanya saya ngelihat lempung itu sebagai kayak tanah liat tuh kayak, waduh, accomplishment, kayak kebanggaan bahwa hari itu saya nggak bandel gitu kan. Nah terus itu pertama kalinya saya mengenal tanah liat. Waktu berlalu, tanah liat tak pernah benar-benar pergi. Sampai akhirnya Doi kembali tenggelam dalam seni keramik. Kali ini dengan lebih serius nih bos. Berjalannya waktu ya cuma coba-coba, lalu lama-lama ketika mulai serius saya mulai ambil kursus di mana-mana gitu. Di Bali ada sebuah studio memang yang spesialisasinya bikin kursus-kursus intensif yang panjang. Saya beberapa kali di sana, beberapa kali juga ambil kursus di Jepang, lalu di beberapa negara Eropa. Tapi semuanya tujuannya adalah supaya bisa saya ekspor material lokal di sini. Inilah bukti bahwa memori masa kecil kalau terus dijaga bisa tumbuh jadi jalan hidup. Bahkan jadi sumber cuan yang berkarakter kan bos? Nah, karya udah keren, teknik yang rumit, dan pastinya limited edition. Tapi yang jadi pertanyaan penting nih buat bos-bos juga. Berapa sih kira-kira harga dari satu karya keramik buatan tangan langsung dari sang petualang di sini? Range harga kita sebenarnya mulai dari, saya tadi nanya Bapak studio manager, menurut beliau adalah 300 ribuan ke atas gitu. Ya. Nah, kalau konsumennya siapa aja sih Bos Riani? Ada sangat beragam yang saya suka dari Bali, terutama Sanur kan nggak cuma turis asing, warga lokal juga banyak gitu. Dan setiap bentuk itu punya pasarnya sendiri-sendiri. Kayak misalnya pasar Asia, terutama dari Indonesia misalnya sekarang lagi in banget untuk cawan atau segala peralatan minum teh Jepang, minum teh Cina. Tapi kalau pasar-pasar Eropa mereka suka piring-piring atau mug yang hand painted atau yang punya tekstur. Lalu ada Australia, ada Amerika kayak gitu. Kita nggak punya kekhawatiran bahwa kira-kira kreasi yang aku bikin ini ada yang mau nggak ya. Kita nggak punya kekhawatiran itu. Saya encourage diri saya dan juga teman-teman di tim saya untuk tetap eksplorasi. Karena ya nggak apa-apa, just being honest with your art. Silakan lanjutkan, pasti ada yang suka. Ternyata beda negara, beda juga kesukaannya ya bos. Disinilah pentingnya berkarya tanpa takut tak laku. Karena kalau dibuat dengan hati, pasti akan menemukan pasarnya sendiri bos. Ada pasarnya dan nggak perlu khawatir. Dan kami percaya kalau misalnya buatnya sepenuh hati, pasti ada yang menyambut cintanya gitu. Buat kamu yang lagi ragu memulai usaha, ingat, usaha nggak harus selalu dimulai dari hal besar. Kadang cukup dari hal yang kita cintai dan kemauan untuk membentuknya dengan sabar. Karena seperti membuat keramik, perlu proses, konsistensi, dan sentuhan jiwa. Nah bos, gimana, menarik kan? Semoga menginspirasi. Yang penting kalau saran saya mau memulai bisnis di bidang seni, jangan takut, yang penting usaha. Kayak keramik itu bisa pecah, tapi kalau skill enggak. Karena yang penting cuan bos.